panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada kesempatan ini yang pun kami masih diberikan kesehatan walafiatan si Allah Subhanahu wa taala, masih kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat sehingga yang perlu kami bisa menghadiri pengajian di Masjid Nurul Albab Selati dalam rangka kita bersama bersilaturahim bersama Syekh dari Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khassa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an al-'azim wa atamma 'alayna an-ni'mah bi din al-Islam وأكمل علينا الفضل منا بمبعث خير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أولا أشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك مسجد أولي الألباب، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولي الألباب الذين الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في القرآن الكريم. ثم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Ibu lanjut. Faham Arab? Syuwaya. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا في المسجد الأقصى محررين منتصرين مصلين. آمين يا رب. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama mengucapkan salam kepada kita semua dan dilanjutkan dengan beliau memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah mengumpulkan kita di dalam satu perkumpulan yang mulia ini, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Ulul Albab, yang mudah-mudahan sebagaimana nama masjid ini tertera oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang sesuai difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai nama Ulul Albab tersebut. Kemudian beliau mengucapkan salam, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mendoakan kita semua mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi sabar, menjadi wasilah, menjadi perantara kita kelak bisa berkumpul bersama-sama mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bersama-sama meminum air dan tenaga haud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa beliau juga mendoakan mudah-mudahan kita kelak bisa melaksanakan sholat, bisa hadir di dalam Masjidil Aqsa, kita ikut bersolat bersama di masjid tersebut, dan kita mengharapkan keberkahan dari masjid tersebut, sebab Masjidil Aqsa ini merupakan masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. في هذه الدقائق المعدودة أيها الكرام،
نتحدث وإياكم عن بعض الأمور التي وجب على المسلم أن يعلمها وأن يعلمها لولده، لأننا في حاجة في هذا الزمان إلى إنشاء جيل قائم على أمر الله عز وجل، وعلى محبة الله، وعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة القرآن الكريم، وعلى التخلق بأخلاق القرآن الكريم. Beliau menjelaskan bahwa pada kesempatan sore hari ini yang singkat ini, beliau ingin menjelaskan tentang beberapa hal yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku muslim. Kewajiban untuk kita lakukan, juga kewajiban yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita ini bisa menjadi generasi yang senantiasa menjalankan perintah Allah, cinta terhadap Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, dan cinta untuk mempelajari dan membaca Al-Quran Al-Karim. أول شيء لابد أن نتعلمه ونعلمه لأبنائنا أيها الأخوة الكرام، قال لابد أن نعلم أبنائنا وبناتنا تلاوة القرآن وتعلم القرآن الكريم. قال إذا علمنا أولادنا القرآن فإن القرآن سيعلم أبناءنا كل شيء من الأمور الطيبة التي ذكرت في هذا الكتاب العزيز. Beliau menjelaskan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan yang pertama di dalam mendidik atau mengajarkan anak-anak kita, yaitu gemar untuk membaca dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Sebab kalau kita, anak kita ini kok sampai cinta mempelajari, membaca Al-Quran Al-Karim, maka anak kita ini akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang mana dia dapatkan daripada Al-Quran tersebut. Sebab Al-Quran ini merupakan sumbernya daripada ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bayyana, qala inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. فالقرآن إذا علمناه لأبنائنا يعلم أبنائنا طريق الهداية، طريق الاستقامة. القرآن يعلم أبنائنا المحبة، القرآن يعلم أبنائنا الصدق، القرآن يعلم أبنائنا الأمانة، القرآن يعلم أبنائنا بر الوالدين، القرآن يعلم أبنائنا الإحسان إلى خلق الله، سواء من جميع الكائنات، سواء كان هذا الخلق إنسان أم حيوان. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, tadi beliau membaca ayat Al-Quran dengan merdu, dengan syahdu. Bagus ya suasana? Bagus ya? Alhamdulillah. Nanti beliau baca lagi yang lebih panjang lagi. Ya, beliau tadi menukil ayat Al-Quran tentang fadilah atau keutamaan seseorang yang mau mempelajari Al-Quran. Maka orang tersebut tentu akan mendapatkan banyak ilmu, banyak kebaikan dari Al-Quran tersebut. Sebab di Al-Quran itu ketika kita mengajarkan anak kita dengan istiqomah, maka anak kita ini akan mendapatkan pemahaman dari Al-Quran tentang bagaimana cara kita beristiqomah, cara kita hidup, cara bagaimana kita melakukan ihsan, kebaikan-kebaikan, lalu bagaimana kita seorang anak ini berbakti kepada orang tua. Sebab di Al-Quran itu dijelaskan tentang bagaimana kita berbakti seorang anak kepada orang tua, berbuat baik, kebaikan terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, dari kalangan manusia, berbuat kebaikan juga kepada hewan-hewan. Nah, semua ini merupakan sebuah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka jika kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita cinta dan gemar untuk mempelajari Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan anak kita pun akan mendapatkan ilmu-ilmu dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. إذن أولا نعلم أبنائنا القرآن، والقرآن سيعلمهم كل شيء.
هذا أولا. Maka beliau menjelaskan tugas kita yang pertama adalah mengajarkan anak kita untuk gemar mempelajari Al-Quran, sebab Al-Quran tersebut akan mengajarkan anak kita tentang segala sesuatu. الأمر الثاني لابد يا كرام هذا لنا جميعا ونعلمه لأنفسنا وأبنائنا. من كان مع الله كان الله معه. من كان مع الله كان الله معه. يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرشد لنا معلم. عندما أخذ ابن عمه وهو صغير السن ابن عباس ما تجاوز السادسة من عمره، لكنه أراد أن يعلمه ويعلم الأمة كيف تربي أبنائها، أنه من كان مع الله ومن حفظ دين الله كان الله معه، ومن كان الله معه فلن يتركه إلى أحد. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ajarkan, dan ini atau yang harus kita lakukan, kewajiban kita selaku muslim. Yang kedua yang berikutnya adalah, ini buat kita juga, bukan hanya buat anak, tapi juga buat kita selaku orang tua, sebagai pribadi muslim, yaitu untuk senantiasa menjaga dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seseorang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu menjaga asma Allah di dalam dirinya, selalu mengingat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengingat orang tersebut. Orang tersebut akan selalu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi sebuah ajaran pokok baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam sabdanya memerintahkan kepada para sahabatnya untuk senantiasa engkau ingat kepada Allah, engkau jaga Allah, engkau jaga ajaran agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban-kewajibanmu selaku umat muslim kau jalankan, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengawasimu, akan selalu memandangmu. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Nabi. Beliau juga ketika kepada sepupunya, yaitu Sayyidina Ibnu Abbas, beliau mengatakan, memerintahkan pada waktu itu sepupunya ini umurnya masih 6 tahun, masih kecil. Apa yang beliau ajarkan kepada sepupunya tersebut? Baginda Nabi berpesan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. الأمر الثالث يا كرام أن نعلمه لأبنائنا في الصغر، وأن نعلم أبنائنا أن البيوت قلوب. البيت مثل القلب. إن لم نعمر هذه البيوت بالمحبة قد يجتاح البيوت الظلم ويعمها وتعمها الكراهية. وما تستطيع أن تعمر البيت بالمحبة إلا عندما تكن متساويا مع الأولاد بالتربية وفي الرحمة وفي الرحمة. فالبيت مثل القلب. لابد أن نعلم أبنائنا أن هذا البيت ليس عبارة عن جدران أو حائط أو مكان للمبيت ومكان للطعام. قال هذا البيت مثل القلب. القلب في الجسد هو الذي يوزع الدم والحياة لجميع الجسد، كذلك البيت لساكنيه مثل القلب، يوزع، لابد أن يوزع المحبة. إن لم نعمر بيوتنا بالمحبة قال سيعمها والعياذ بالله الظلم، تجتاح الكراهية بين الأولاد، وهذا نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى كذلك الإسلام عنه.
عندما جاء الرجل يشكو ولده لعمر رضي الله عنه. Kemudian yang ketiga, yang perlu, yang penting kita lakukan, terutama di dalam pendidikan terhadap anak, yaitu menjadikan rumah ini sebagai penggerak, bagaikan hati. Jadi rumah ini bagaikan hati. Beliau tadi menggambarkan hati ini merupakan sebuah alat untuk mengatur jalannya darah, peredaran darah dan lain sebagainya macam. Itu ada di hati. Sama, jadikan rumah-rumah kita ini untuk menjadi tempat kontrol dalam setiap langkah kita, setiap perlakuan kita, setiap tingkah laku kita dan anak-anak kita. Maka di dalam rumah kita jadikan rumah ini rumah yang nyaman untuk dihuni, yang didasari dengan rasa cinta, saling mengasihi satu sama lain. Karena kalau seumpama rumah ini kok sampai mohon maaf terjadi di dalamnya sebuah ketidakakuran atau tidak ada saling cinta, saling kasih mengasihi satu sama lain antara anak yang satu dengan anak yang lain, maka yang menjadi tentu sebuah kegelapan. Tentu yang menjadi adalah sebuah kegelapan. Dan rumah kalau semacam itu kira-kira ini enak nggak untuk ditempati? Maka beliau tadi mengatakan, jadikan rumah kita ini sebagai media tempat utama untuk pendidikan anak kita. Maka kita hidupi rumah kita itu dengan apa? Dengan rahmat, dengan kasih sayang, dan dengan sebagai media untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, jadikan rumahmu itu bagaikan hati. Suasananya itu harus suasana yang diselimuti dengan didasari rasa saling mengasihi satu sama lain. Jangan sampai anak yang satu dengan yang satunya lagi mereka saling bertengkar, tidak akur. Maka tentu ini juga dilarang oleh agama, dan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. صلوا على النبي محمد. تحبوا القصة؟ Mau cerita? قصة شريطة bukan sinetron. Bukan sinetron. Ya, hafal sinetron ikatan cinta. Itu hafal, masya Allah. Waktu asar, الآن waktu sinetron suara hati istri, ya. Ini waktu asar sore jamnya suara hati istri, ya, sinetron. Dia juga hafal. جاء رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده، فجاء سيدنا عمر وأمر بحضور الولد. قال: لماذا تعق والدك؟ العقوق من أكبر الكبائر، لكن كذلك إذا الولد يعق لا تكن أنت عاق. قال: يا أمير المؤمنين، إنه اختار لي اسم سيد. والدي الذي يتهمني أني عققته وأسأت إليه عندما ولد لم يختار لي اسم جيد، اختار لي الاسم السيء جدا، فاختار له اسم جعل. جعل عندنا في اللغة العربية هي مثل الحشرة التي تخرج رائحة سيئة تكون على الأرض. قال: فسماه جعل. قال: وكذلك اختار لي غير صالح. فسيدنا عمر قال لهذا الرجل: لقد عتقت ولدك قبل أن يعق. لذلك لابد أن نملأ بيوتنا بالمحبة، ونعلم أبناءنا قيمة المحبة، ونجعل البيوت فيها السكينة والرحمة والمودة عندما تسكنها المحبة بين جميع أفراد الأسرة. Beliau mengisahkan ada salah seorang orang tua
datang menemui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengadu kepada Sayyidina Umar dengan mengatakan, wahai Sayyidina Umar, saya punya anak, tapi anak saya ini tidak berbakti kepada saya. Lalu padahal perlu kita ketahui bahwa membangkang atau tidak berbakti kepada kedua orang tua itu bagian daripada dosa yang besar. Sehingga Sayyidina Umar menjawab, baik, saya akan jawab, saya pengen tahu dulu apa masalahnya. Akhirnya si anak ini dipanggil oleh Sayyidina Umar, menghadap Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada si anak, wahai anak, kenapa engkau membangkang, tidak berbakti kepada orang tuamu? Kenapa kau melakukan perlawanan kepada orang tuamu? Si anak ini menjawab, Sayyidina Umar, yang pertama, bagaimana saya tidak benci dan tidak membangkang kepada orang tua saya. Yang pertama, dia memilihkan saya nama, memberi nama saya nama yang buruk, nama yang jelek. Dan nama ini sampai sebuah peribahasa yang baik, yang buruk di adatnya orang-orang Arab. Jadi bahasanya ini, kalau mungkin orang Lombok kita punya kebiasaan atau punya istilah sesuatu yang buruk itu beda-beda ya. Termasuk ini yang dinamakan ke anak itu namanya jelek, pokoknya namanya nama paling jelek. Terus kemudian yang kedua, si anak ini menjawab, bapak saya ini menikahi seorang ibu saya ini kebetulan bukan ibu yang solehah, bukan ibu yang solehah. Jadi intinya ada kebencian di dalam hati si anak ini. Lalu kemudian Sayyidina Umar menjawab, wahai anak, kamu itu melakukan pembangkangan terhadap orang tuamu itu, atau yang dilakukan oleh orang tuamu ini jauh setelah kamu melakukan pelanggaran tersebut. Jadi maksudnya ini, si anak ini, si suami, si bapaknya menikah sama ibu yang yang tidak solehah. Nah, otomatis nikahnya itu kan sebelum anaknya lahir. Itu ya, paham ya, jelas ya. Nah, sedangkan kamu melakukan pelanggarannya ini setelah ibumu sudah ada. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang tuamu, kamu tidak bisa menyalahkan bapakmu, karena memang kamu ini dasarnya kamu yang salah, kamu melakukan sebuah pembangkangan. Maka tadi beliau berpesan, rasa ini didasari oleh rasa kebencian. Maka penuhilah rumah kita dengan saling mengasihi satu sama lain, sehingga nanti terjadi di situ konsep sakinah, ketenangan, mawaddah, saling mencintai, dan rahmah, saling menyayangi. Maka rumah kita akan sangat nyaman untuk kita singgahi, untuk kita tinggali bersama-sama. Cukup ya, cukup ya. Lanjut. طيب الأمر الأخير يا كرام، كيف نعلم أبنائنا قيمة الأشياء لا ثمن الأشياء. فالإنسان قيمة، والأخ قيمة لا تعوض ولا تشترى بمال، والولد قيمة لا تشترى بمال، والأب والأم والأخ والأخت والزوجة الصالحة قيمة لا تشترى، والصحة قيمة. لو تملك كل مال الدنيا وتستطيع تشتري كل الأدوية في العالم، لكن ما تستطيع أن تشتري صحتك. كذلك لو معك مال الدنيا وما تستطيع الإنجاب، قال ما تستطيع الإنجاب. لذلك لابد أن نعلم أبنائنا قيمة الأشياء لا ثمن الأشياء. فالوالد قيمة، كنز كبير، والأم كنز كبير، والولد كنز، والبنت كنز، والأخ كنز، والأخت كنز، والرحم كلهم كنوز، والصحة كنز، والعبادة والطاعة أكبر كنوز الدنيا. والله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم أن
jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan beliau yang terakhir, beliau menjelaskan tentang kita ajari anak kita untuk anak kita ini menghargai segala sesuatu. Jadi bukan segala sesuatu ini dinilai dari harganya, tapi menghargai segala sesuatu, menghargai apapun itu, apa yang menjadi pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga, kepada anak kita ini, untuk dihargai oleh si anak. Termasuk, mohon maaf, dengan adanya misal saya punya anak, saya anak dari bapak saya, maka saya hargai bapak saya. Jangan menilai bapak saya ini dengan dengan gambaran duniawi, dengan material. Contoh misal begini, aduh bapak saya kok miskin ya, kalau yang itu bapaknya kaya. Jadi jangan segala sesuatu itu dinilai dari harganya, tapi hargailah segala sesuatu tersebut. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebuah aset yang penting untuk kita hargai, untuk anak kita hargai. Jadi supaya anak ini bisa mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang diberikan kepada mereka, untuk mereka menerima apa yang menjadi pemberian mereka, orang tuanya, bapaknya, ibunya, dan sebagainya macam. Dan jangan kita ajari anak kita untuk mengukur sesuatu dilihat dari harganya, karena ini akan menjadi sebuah masalah yang besar. Masalahnya apa? Dia tidak akan bisa menghargai orang lain, tidak bisa menghargai sesuatu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang tua kita ini aset untuk kita. Bahkan kita juga selaku orang tua, anak-anak kita ini juga aset kita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak kita di akhirat kelak. Jelas ini? Jelas ya? Jadi kita ajarkan anak kita untuk menghargai segala sesuatu, jangan menjadikan sesuatu itu dilihat dengan harganya atau nilai-nilainya. Karena semuanya ini berorientasinya apa? Orientasinya adalah untuk kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Jadi jangan segala sesuatu itu dianggap kalau di dunia ini kita itu butuh uang. Memang kita butuh uang di dunia, tapi tidak semuanya di dunia ini membutuhkan uang. Uang ini nggak bisa untuk memberi kebahagiaan dan keselamatan kita di akhirat kelak, nggak bisa. Untuk memberi kebahagiaan kita, untuk menjadikan membeli anak kita itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah, itu pun nggak bisa, nggak menjamin. Maka kita ajari anak kita ini biar supaya dia nggak silau dengan dunia. Intinya itu. Iya, supaya jangan biar tidak bersilau dengan dunia. ليس القناعة، القيمة، قيمة الشيء لا القناعة. القيمة تختلف عن القناعة. الإنسان قيمة، الله سبحانه وتعالى عظم وكرم هذا الإنسان، فهذا الإنسان يعتبر قيمة على الأرض. الوالد قيمة، فالقيمة تختلف عن القناعة. ممكن واحد يكون عنده مال كثير لكن لا يقنع. Sebuah harga yang mahal. Si anak ini merupakan aset mahal untuk kita selaku orang tua, dan orang tua juga merupakan aset mahal untuk si anak ini supaya bisa menjadi bekal, wasilah antara kita supaya kita bisa selamat di akhirat kelak. Jadi harganya mahal. Kita itu aset yang berharga mahal. Orang tua harganya mahal bagi si anak, anak juga merupakan aset yang mahal untuk orang tua. أنا أكتفي بذلك وأترك المجال لجزء أنيس إن شاء الله. ممكن من وجود المبلغ أو الشيخ حتى نترك المجال له إن شاء الله. نكتفي بذلك والحمد لله رب العالمين.
Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami sampaikan profil beliau ini. Beliau bernama lengkap Asy-Syaikh Dr. As-Sayyid Ahmad Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani. Beliau cincin ke-27 dari Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan beliau merupakan ulama asli Palestina. Beliau seorang doktor, penulis kitab, dan juga beliau seorang qori internasional. Beliau sudah beberapa kali mendapatkan hadiah dari kerajaan Saudi untuk melakukan sholat di dalam Ka'bah sebagai bentuk beliau memenangkan ajang kontestan qori internasional. Cuman mohon maaf, kebetulan beliau ini beberapa hari yang lalu mendapatkan kabar berita dari keluarganya yang berada di Palestina, sehingga beliau ini sempat kepikiran beberapa hari nggak bisa tidur, maka kesehatan beliau menurun. Nah, memang beliau ini asli Palestina, keluarga besarnya masih berada di Palestina, kecuali hanya istri dan 3 putra beliau sudah bisa berhasil dibawa ke Indonesia, tapi masih ada 1 putri beliau dan cucu beliau yang saat ini masih berada di Palestina. Dan ini kemarin beliau pada saat sedang telepon dengan kakaknya, tiba-tiba langsung terdengar suara bom, dan saat itu suaranya putus, langsung teleponnya terputus, dan sampai saat ini belum ada kabar, belum ada berita. Jadi sehingga beliau sedikit masih agak khawatir, maka kesehatan beliau menurun. Karena memang mohon maaf, beliau ini aslinya Gaza, makanya beliau namanya ada Al-Rafati. Al-Rafati itu nama suatu kampung di daerah Gaza di sana. Nah, ini termasuk desa atau kampung beliau ini memang yang menjadi sasaran utamanya kekejaman Israel. Nah, beliau bisa masuk ke Indonesia itu karena memang beliau ini dideportasi waktu kemarin 2019 itu. Beliau dideportasi oleh Israel karena Israel khawatir beliau ini, karena beliau tokoh, jadi beliau dikhawatirkan membuat sebuah pergerakan untuk melakukan pemberontakan perlawanan terhadap Israel, sehingga beliau dideportasi, di blacklist. Bahkan sampai saat ini beliau kalau mau pulang ke kampung halamannya udah nggak bisa, pulang ke Gaza sudah nggak bisa. Nah, makanya alhamdulillah pada 2021 istri beliau bisa dipanggil, bisa didatangkan ke Indonesia, dan putra beliau juga bisa didatangkan ke Indonesia. Nah, yang tinggal 1 ini belum, dengan cucunya yang sampai saat ini belum ada berita lagi. Dan memang sekarang lagi ditambah lagi ujiannya orang-orang Palestina, terutama Gaza, setelah mereka mendapatkan gempuran bom dari Israel. Sekarang ditambah kebanjiran dan lain sebagainya macam, sehingga sudah tidak ada air bersih, tidak ada listrik dan lain sebagainya macam. Beliau kemarin cerita ke saya, sekarang itu orang mau buat minum aja itu sampai ngambil air laut, terus nanti direbus, kan ada uapnya itu. Nah, uapnya itu dikumpul-kumpulin buat minum. Ada lagi yang minumnya saking udah nggak ada minuman, nggak ada apa lagi, minumnya itu ngambil dari air sisa-sisa cucian dan sebagainya macam. Itu keadaan di Palestina saat ini. Nah, beliau ini punya yayasan untuk bantuan ke Palestina. Maka beliau kemarin 2 bulan yang lalu punya sebuah program, ingin membuat sumur menggunakan tenaga surya. Dan sebelumnya beliau sudah pernah, tapi waktu itu bekerja sama dengan yayasan dari Qatar, yaitu membuat sumur tenaga surya jadi tanpa listrik, dan nanti airnya itu, sumurnya itu menjadi sumber air bersih yang digunakan nanti untuk didistribusikan ke kampung-kampung yang tidak ada airnya. Nah, ini sudah berjalan, alhamdulillah. Mungkin kemarin RAB itu kalau dirupiahkan sekitar 800 juta. Nah, beliau sudah mengumpulkan, alhamdulillah sudah sampai sekitar 300 juta. Kalau untuk makanan, bantuan makanan dan lain sebagainya macam mungkin sudah banyak.
banyak yayasan-yayasan yang membantu. Karena mohon maaf Ibu, kalau uang itu di sana nggak kemakai. Yang dibutuhkan itu makanan, pakaian, terus air minum. Air minum itu kalau bukan di Palestina ya, kalau dalam karangan beliau ini untuk didonasikan ke Palestina. Caranya bagaimana? Di setiap acara beliau ini, seperti kemarin di Palembang juga beliau istilahnya menjual kitab, untuk uangnya itu nanti didonasikan untuk di Palestina untuk pembuatan sunnah di sana. Nah, harga kitabnya beliau ini 50.000. Jadi ibu-ibu kalau semua mau donasi 50.000 itu nanti dapat kitab karangan beliau dan dapat tanda tangan dari beliau langsung. Jadi selain donasi juga dapat buku atau dapat kitab. Kitabnya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Yang kami bawa saat ini ada kitab tentang Kaifa tahfadzul Quran, cara untuk cepat menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Dalam bukunya beliau ini, beliau tulis pengalaman beliau. Beliau ini sudah hafal Al-Quran dari usia 10 tahun. Beliau hafal kitab Riyadhus Shalihin sudah di usia 10 tahun. Jadi beliau ini punya banyak sanad keilmuan, karena beliau juga doktornya ini dari Al-Azhar yang cabangnya berada di Palestina. Nah, sekarang keadaannya beliau ini karena prihatinnya dengan keadaan di Gaza saat ini, beliau berinisiatif untuk menjadikan kitab-kitabnya beliau ini disumbangkan ke Palestina dengan cara silakan jamaah yang bagian yang mau donasi untuk Palestina 50.000, dan nanti insya Allah itu akan didonasikan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Yang pertama itu cara untuk menghafalkan Al-Quran dengan cepat. Kemudian yang kedua ada syarahnya Aqidatul Awam. Oh iya. Terus yang ketiga, ini kalau terlalu dekat juga nggak jelas, terlalu jauh nggak jelas ya. Oh jelas. Yang ketiga ada juga tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi sudah diterjemahkan juga. Dan ini karena beliau langsung, maka nanti bagi yang ingin berdonasi untuk saudara di Palestina bisa dengan cara membeli kitab ini, dan nanti kitabnya bukunya langsung ditandatangani oleh beliau. Makanya nanti ngajinya tausiahnya agak terlalu lama supaya nanti ada waktu untuk beliau tanda tangan begitu. Jelas ibu-ibu ya. Silakan nanti setelah beliau berdoa. Nanti seadanya dulu silakan, gak apa-apa. Selanjutnya bisa lewat guru kita ini, Haji Suhaili. Jadi nanti kitab bukunya itu bagi yang mungkin saat ini belum membawa uang, nanti kitabnya ada beberapa yang saya titipkan ke Pak Haji Suhaili. Insya Allah beliau Syekh Ahmad di Lombok ini sampai tanggal 27. Jadi nanti bisa langsung Ustaz Suhaili diserahkan ke kalangan Syekh Ahmad. Begitu ya. Monggo selanjutnya kita amini bersama doa beliau Syekh Ahmad, yang mana doa beliau ini mustajab sekali karena saya menyaksikan sendiri ijabah doa. Dengan keberkahan doa beliau, mudah-mudahan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah keluarga, berkah rezeki, dan berkah umur kita, sehingga kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang selamat dunia dan selamat akhirat.
Ibu-ibu, ini dapat disampaikan oleh Kiai tadi. Niki ada kitab untuk cara membaca Al-Quran dengan fasih, menghafal juga, dan juga kedua yaitu kitab dari Monake Syekh Jailani kan, Abdul Qadir Jailani. Nah, berminat berniki sanati yang berminat niki nanti melalui yang langsung niki berniki, tapi yang baru masuk beliau niki karena tanggal 27 lalu 3 hari atau 4 hari ya habis niki 4 hari wali batas saya niki kira saya angkat tangan sekitar sekat ada sekat tadi kenapa Loe lain jauh cuma enggak niki jauh enggak cuma seperti jauh niki ada dalam sekat dengar kalau ada sekat berniki enggak ada ya privasi secara jauh-jauh ini nah gitu berniki gitu saya siap ambil berniki yang nanti yang sebagai tanggung jawab dengan harga 50 niki yang donasi ibu yang donasi netek untuk pribadi kita. Terima kasih. Nanti dulu doa nih, nanti doa dulu. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واغفر لأمة سيدنا محمد ولا تعذب أمة سيدنا محمد والطف بأمة سيدنا محمد وأكرم أمة سيدنا محمد اللهم واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تبقي فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم وأنزل رحماتك وبركاتك على هذا الحي وأهله وساكنيه وحاضريه اللهم يسر لهم أمورهم واستر عيوبهم اللهم أكرمهم بكرمك واحفظهم بحفظك اللهم وإنا نسألك يا كريم أن تكرمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين اللهم واجعل هذه البلاد أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم يسر لهم أمورهم اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا واغفر اللهم لمشايخنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا ويا ساتر العورات استر عوراتنا ويا غافر الزلات اغفر ذنوبنا اللهم تقبلنا وقبلنا وعافنا واعف عنا واكرمنا ولا تهنا اللهم إنا نسألك الحج المبرور
مشكور ونسألك عمرة عاجلة غير آجلة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر أسرار الفاتحة.